bilang adalah Injil yang palsu. Karena apa? Karena salah satu tertulis di sana, kalau Anda ingat ketika Yesus di kayu salib, di akhir Yesus mengatakan lama-lama sabaktani, ya, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Tetapi di kitab Injil Thomas yang katanya ditulis oleh Thomas, ya, itu kata-katanya bukan itu, tetapi Yesus mengucapkan adalah kenapa kekuatanku pergi dariku. Itu yang diucapkan Yesus katanya. Sedangkan kita melihat bahwa ucapan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu adalah merujuk ke Mazmur. Nanti saudara bisa cari di sana bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu kata-kata yang persis tertulis di kitab Mazmur. Jadi Yesus mengucapkan itu karena itu memang menjadi nubuatan, sehingga kita melihat bahwa oh iya, Injil Thomas bukanlah Injil yang sebenarnya, karena ada perbedaan yang mendasar dengan yang sebenarnya. Tempat kelahirannya, saudara sekalian, mungkin Anda ingat tentang orang Majus. Mereka dituntun bintang, tetapi mereka juga tidak sampai ke tempat kelahiran Yesus. Mereka hanya sampai kepada Yerusalem, dan di sana mereka bingung. Tapi di sanalah dicari orang yang paham dan ditemukan di Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Bayangkan saudara sekalian, ini dituliskan oleh Nabi Mika, dan di Bethlehem dituliskan kelahiran yang pemerintahannya sudah ada sejak purbakala. Ini agak menarik, ya. Kalau kita manusia biasa, pasti keberadaan kita sejak ada lahir, itu tanggal lahir kita. Di mana-mana pakai itu. Anggaplah tidak hanya itu, kapan kita terjadi pertama kali, kita mundur 9 bulan, mungkin itu. Tapi sebelum itu eksistensi kita nggak ada. Tetapi ini disebutkan bahwa akan ada yang dia pemerintahannya sudah ada sejak purbakala. Berarti kalau begitu, pemerintahannya bukan pemerintahan dunia, karena dia di dunia pun sejak dia dilahirkan atau sejak di dalam kandungan. Tapi kalau disebut purbakala, maka bukan dunia pemerintahannya, dan ini berarti sesuatu yang kekal. Ketika Nabi Yesaya disuruh menuliskan ini, saudara sekalian, seorang anak telah lahir untuk kita, dia tuliskan, seorang putra diberikan bagi kita, masih masuk akal, karena ada anak lahir, anak lahirnya laki-laki atau perempuan, laki-laki, karena disebutkan putra. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Oke, kalau saya sebagai Yesaya, saya berpikir, berarti ini akan menjadi raja atau penasehat raja. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Saya berpikir berarti ini orangnya bijak sekali, berarti mungkin dia penasihat raja. Tapi kata berikutnya yang disuruh dituliskan adalah Allah yang perkasa. Sesuatu yang sebetulnya bagi saya, kalau saya manusia seperti Yesaya juga manusia, maka ini sesuatu yang membingungkan. Ada anak lahir tapi Allah. Bagaimana manusia melahirkan Allah? Ya, kita tidak tahu perasaan Yesaya pada waktu itu, tetapi dia menuliskan Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yohanes Pembaptis, salah seorang nabi yang begitu tegas, yang ketika orang Farisi datang mau dibaptis juga, dia dengan tegas mengatakan bahwa hai keturunan orang beludak. Padahal orang yang dia sampaikan itu adalah punya otoritas, karena pada zaman itu memang Israel dijajah Romawi. Tapi kalau Anda baca dalam sejarah, Israel diberi otonomi khusus, jadi mereka bisa mengelola pemerintahan mereka sendiri, dan ada beberapa imam yang memang punya power untuk mengelola itu gitu. Dan ya, yang datang itu adalah bagian dari yang punya otoritas. Tapi Yohanes tidak ada rasa takut, dia langsung to the point, tetapi berbicara tentang Yesus. Ketika orang berkata, apakah engkau yang dijanjikan itu? Apakah engkau Mesias itu? Apa yang dia ucapkan dari mulut dia? Dia katakan bahwa sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Di Lukas 3 ayat 16, Lukas menuliskan bahwa ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dari mana dia tahu? Ya, dia nabi. Tuhan sudah bukakan bagi dia. Dan saudara lihat, dia baptis banyak orang, tapi begitu ketika Yesus masuk ke dalam sungai Yordan, apa kata Yohanes? Harusnya engkau yang membaptis aku. Dia tahu bahwa inilah yang dijanjikan itu, dia tahu bahwa inilah yang dia berseru-seru di padang untuk orang ini, yaitu Yesus Kristus. Tetapi apa jawab Yesus? Kita harus penuhi hukum yang tertulis.
Hidup dan kata-katanya saudara sekalian membawa perubahan. Contoh misalnya hak asasi wanita dan suara rakyat diterima sekolah-sekolah, universitas. Kalau Anda lihat beberapa universitas yang maju sekarang di Amerika misalnya itu kan dimulai dari sekolah teologi. Undang-undang untuk melindungi anak-anak diluluskan, perhambaan dihapuskan. Ini luar biasa ya, kalau Anda ingat di Amerika yang menghapuskan perbudakan itu kan Abraham Lincoln. Dan kalau Anda baca sejarahnya sedikit kan Amerika terbagi dua, ada utara dan ada selatan. Selatan ini adalah daerah pertanian, perkebunan, utara mungkin daerah industri. Nah, dan ada perbedaan. Kalau di daerah selatan yang perkebunan, budak itu menjadi aset mereka. Sedangkan di utara tidak seperti itu. Dan Abraham Lincoln dari utara, Amerika bagian utara, dan dia dididik dari kecil, dia meyakini bahwa perbudakan tidak manusiawi. Sedangkan orang selatan, makanya ketika dia terpilih menjadi presiden, dia berlakukan penghapusan perbudakan, dan yang selatan, wah mereka memberontak. Makanya itu yang terjadi perang sipil antara utara dan selatan karena hukum itu. Tetapi pada akhirnya kita tahu bahwa akhirnya hukum itu diterima dan berlaku, tidak ada perbudakan. Dan dari mana? Abraham Lincoln. Kita tahu bersama bahwa Abraham Lincoln adalah orang yang takut akan Tuhan. Ini beberapa individu yang mengalami perubahan dramatis. Seorang jenderal yang terkenal dan seorang sastrawan jenius yang pernah tidak percaya kepada Tuhan. Dia luangkan waktunya, Wallace namanya, 2 tahun di perpustakaan terkenal di Eropa dan Amerika. Tujuannya apa? Hanya satu, mencari bahan yang dapat menghancurkan ajaran Kristus selama-lamanya. Mungkin dia bawa dengan logika, dia mulai dengan hal lain segala macam, yang penting yang menghancurkan ajaran Kristus selama-lamanya. Tetapi yang menarik saudara sekalian, ketika dia menulis bab 2, tiba-tiba dia mendapati dirinya berlutut dan berteriak mengakui Yesus sebagai Tuhannya. Dia tidak dapat lagi menyangkal bahwa Yesus Kristuslah anak Tuhan. Allah menangkap dia, saudara sekalian. Kalau Anda ingat, Saulus juga ditangkap sendiri oleh Allah karena rasul yang lain. Ya, saya kebayang kalau saya sendiri juga nggak berani menginjili Paulus mungkin ya, atau memberitakan tentang kebenaran Injil ke Paulus. Kenapa? Karena dia orang berotoritas, dia punya power, dan dia begitu tahu bahwa bagi orang Yahudi ketika menuhankan manusia itu bidat dan itu kejahatan besar. Yesus disalibkan kan karena dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi Saulus ditangkap sendiri oleh Allah dan seumur hidupnya dia berikan hidupnya, dan tanpa patah semangat, tidak lari dari pelayanannya, panggilannya, dia tetap komitmen sampai kematiannya, dihukum mati oleh Kaisar Nero, Kaisar Romawi pada waktu itu. Dan Wallace menulis Ben-Hur, salah sebuah novel Inggris termasyhur yang pernah ditulis mengenai zaman Kristus. C.S. Lewis tadi yang sempat kita bahas di awal, bukunya bertahun-tahun lamanya profesor di Universitas Oxford ini menyangkal kehilahian Yesus, namun dia secara terbuka menyerahkan hidupnya kepada Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatnya. Dan dia penulis buku yang sangat bagus, judulnya Mere Christianity, dan itu buku yang luar biasa yang tadi saya sampaikan bahwa menilai ucapan Yesus ada yang bohong ataukah sedang tidak waras atau memang Tuhan sendiri. Nah, di dalam buku itu dia tuliskan seperti itu. Yesus kekal, saudara sekalian. Yesus menjelaskan kepada orang Yahudi, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini dituliskan di kitab Yohanes, dan kita tadi ingat bahwa di perjanjian lama juga dituliskan bahwa pemerintahnya sudah ada sejak purbakala. Pemerintahnya tidak berkesudahan. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus kekal, saudara sekalian. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kalau kita lihat bahwa ya ada kata sementara dan ada kata kekekalan gitu ya, karena sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Bayangkan saudara sekalian, Musa itu di perjanjian lama kitab Keluaran, tapi di perjanjian baru kitab Ibrani disebutkan bahwa ia menganggap penghinaan karena Kristus. Jadi kalau kita lihat, Yesus belum lahir, tetapi Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Nah, dari mana kita tahu?
apakah dari mana dia tahu bahwa tentang Kristus? Ya mungkin Tuhan sudah bukakan bagi dia pada waktu itu. Sama seperti satu orang yang buta, yang ketika Yesus dibawa ke situ dan dia memegang Yesus dan dia bilang bahwa sekarang aku sudah tenang kalaupun aku harus meninggal, karena aku sudah melihat janji yang diberikan oleh Allah. Yohanes 1 ayat 1 dan 14, kalau kita lihat kitab Yohanes langsung di ayat 1 pasal 1 mengatakan bahwa firman Tuhan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi langsung dia katakan firman itu adalah Allah. Di ayat 14 di penutup di pasal itu dia bilang firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus. Siapa imam besar kita? Agung, Yesus anak Allah. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus pun tahu kelemahan kita karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Yesus. Ia juga telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, adakah manusia yang tidak berbuat dosa? Maka kalau begitu bukan manusialah kalau Yesus bisa tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Dan kalau kita baca Alkitab, Yesus mempunyai pekerjaan lain setelah naik ke surga. Dia terus bekerja ya, ketika di dunia pun dia katakan Bapakku sampai sekarang terus bekerja. Berlainan dengan imam-imam lain, kalau kita lihat di konteks Yahudi ada imam-imam ya yang dipilih biasanya dari suku Lewi, dan tugasnya terputus-putus karena kematian. Mereka tidak mempunyai kekekalan, tapi Yesus Kristus adalah mempunyai hidup yang tidak berkebinasan. Dalam konteks Yahudi, imam itu adalah perwakilan manusia yang menghadap Allah. Makanya di sekali setahun hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi saudara sekalian, ketika Yesus adalah imam besar kita, dialah yang mewakili kita di hadapan Allah. Dan itu nanti kita akan lihat di kedua bagaimana tentang keselamatan. Dialah yang menanggung dosa kita, saudara sekalian, dan dia menjadi pengantara bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia pemenang, dia pengutus, dia lebih dari nabi yang baik, dia satu-satunya jalan. Akulah jalan dan kebenaran yang hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain, tetapi hanya nama Yesus yang memang diberikan keselamatan melalui dia. Sikap kita saudara sekalian, Paulus menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang besar. Kalau Anda baca surat-surat Paulus, berapa kali dia menyebutkan dia hamba Kristus, berapa kali dia menyebutkan bahwa Yesus adalah Tuhan, berapa kali dia begitu luar biasa dalam pelayanan, dengan kesulitan dilempari, dihina, difitnah segala macam. Padahal di awal dialah yang tahu, atau menurut dia, penafsiran dia, bahwa Yesus bukan Tuhan. Kepada Titus, suratnya kepada Titus, dia katakan bahwa dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kepada jemaat Efesus dia menuliskan dan meminta kepada Allah Tuhan kita. Dia sebut Allah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Kepada jemaat Filipi, yang kukehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam beritanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Paulus tidak tahu bahwa Yesus Tuhan? Ya, kalau kita lihat di Efesus saja dia sudah beritahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Di Titus saja dia sudah beritahu Yesus Tuhan yang dia